Misteri pembunuhan ibu dan anak yang terjadi 2 tahun lalu di Subang, Jawa Barat akhirnya terungkap. Korban Tuti Soehartini alias Enung dan Amelia Mustika Ratu rupanya dibunuh oleh Yosep yang tak lain adalah suami Tuti dan ayah Amelia. Pengungkapan nama tersangka berawal dari pengakuan Danu, keponakan dari korban Tuti. Danu yang menyerahkan diri membuat pengakuan kepada polisi bahwa dirinya terlibat dalam sandiwara pembunuhan sadis ibu dan anak di bulan Agustus tahun 2021 silam. Nah, 2 minggu lalu MR yang kemarin datang ke Polda mengaku dia sudah mengakui perbuatannya, kemudian dampingi oleh kuasa hukumnya, kemudian kita lakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Nah, dari MR ini kita mendapatkan beberapa orang yang menurut dia sebagai pelaku, kemudian kita lakukan penangkapan. Dalam kasus ini polisi telah menetapkan 5 orang tersangka, yakni Danu, keponakan korban, Yosep, suami korban, Mimin, istri muda Yosep, serta 2 anak Mimin, Arigi dan Abi. Saya dan anak-anak itu tidak ada keterlibatan dalam kasus ini. Iya, betul. Bahkan kami di sini nggak ada kenal sama Danu. Tahu Danu itu waktu pas Danu di TKP digigit anjing, itu aja. Saat kejadian itu, ibu dan anak-anak berada di mana, Bu? Ibu ada di rumah, Abi juga, Arigi ada di tempat kerja, tapi sempat pulang dulu ke sini. Pak Yosep? Pak Yosep ada di sini. Berarti 3 orang di rumah dan Arigi aja yang di luar. Berarti saat kejadian tidak ada di TKP? Tidak ada sama sekali, tetap di rumah. Polda Jabar kini telah menahan Yosep dan Danu, dan kepolisian juga masih terus melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui peranan masing-masing tersangka. Dari MR sendiri ini, dia yang pertama diminta oleh YH untuk menemani ke TKP, ke rumah korban, kemudian dia menunggu di garasi, ini sementara pengakuannya ya. Kemudian diminta untuk mengambil alat golok. Setelah dia mengambilkan golok ini, dia tidak mengetahui bagaimana para pelaku ini melakukan eksekusi terhadap para korban. Jadi dia menunggu di luar, namun setelah mendengar teriakan dari korban yang bernama Amel, ini kemudian dia sempat masuk ke dalam dan melihat juga pelaku lain membenturkan kepala Amel ke dinding. Namun ini dari para pelaku lain memang belum mengakui perbuatannya, namun ada bukti yang kuat terhadap YH atau orang tua korban suami Ibu Tuti ini. Ada kita temukan bercak darah di bajunya, sehingga kita kuat dugaan kita bahwa YH ini sebagai pelaku. Perjalanan kasus pembunuhan ini tergolong sangat panjang sebelum akhirnya terungkap. Pembunuhan ibu dan anak itu terjadi pada tanggal 18 Agustus 2021. Kala itu warga kampung Ceseti, Subang, Jawa Barat digegerkan penemuan 2 mayat di dalam bagasi mobil Alphard di garasi rumah korban. Polisi sempat mengalami kesulitan mengungkap kasus ini karena tidak ada memiliki bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka. Lantas, bagaimana pakar psikologi forensik Reza Indragiri melihat kasus pembunuhan ini? Seingat saya pada saat kasus ini mencuat, bukan hanya polisi di satuan wilayah itu saja yang bekerja. Sampai Polda Jawa Barat pun diterjunkan untuk membantu membackup investigasi. Bahwa level Polda pun sudah turun, namun tetap bertahun-tahun belum terungkap, ya memang jadi pertanyaan besar. Ketika teknologi kepolisian, ketika teknologi investigasi disebut terus maju, terus semakin modern, tapi kenapa kemudian kemampuan mengungkap kasus pembunuhan semakin rendah ya? Nah, berarti persoalannya mungkin bukan pada aspek teknologinya, tapi lebih pada personilnya, lebih pada sumber daya manusia. Benarkah dengan pengakuan Danu menjadikan kasus pembunuhan yang telah mengendap selama 2 tahun ini bisa tersibak secara terang benderang? Di tengah pertanyaan besar publik terhadap kemampuan investigasi pihak polisi, tapi ternyata ada pengaku yang sekali lagi mengakui perbuatannya. Tetapi jangan salah, menurut saya pihak kepolisian tidak sepatutnya taken for granted, langsung menganggap oh ini pasti apa yang dia kemukakan adalah jujur sejujur-jujurnya. Belum tentu juga. Karena dalam kajian psikologi forensik ada istilahnya false confession, pengakuan yang keliru, pengakuan yang salah. Salah satu dari 3 jenis false confession adalah voluntary false confession. Bahwa ada orang yang sengaja memberikan pengakuan yang salah secara sukarela.
Nah, kemungkinan ini tidak bisa diabaikan. Jangan-jangan orang ini membuat pengakuan yang mengada-ngada, dalam kurung false confession. Lalu kenapa dia berikan itu? Jangan-jangan karena sukarela. Konkretnya karena apa? Barangkali dia ingin menutup-nutupi sesuatu. Entah menutupi kesalahan dia sendiri, tidak dia mau ungkapkan secara keseluruhan, atau dia ingin menutup-nutupi pelaku yang lain. Kemungkinan itu tetap ada. Dengan telah ditetapkannya tersangka pembunuhan ibu dan anak itu, keluarga korban mengaku senang sekaligus kaget. Keluarga kaget karena ternyata Danu, sang keponakan, ikut terlibat. Namun merasa senang karena Danu mau terbuka menceritakan semua kepada polisi. Sehingga penantian selama 2 tahun lebih bisa tuntas. Alhamdulillah lah, saya senang pelakunya udah keungkap. Selama kita menunggu selama 2 tahun lebih ya, alhamdulillah sekarang pelakunya udah bisa masuk penjara lah, insya Allah dia pasti. Kaget juga, media itu mendengar dia ikut lah, tapi ada senangnya itu dia terbuka. Soalnya kalau nggak terbuka kan orang lainnya itu, yang lainnya itu belum tentu bisa keungkap. Pihak keluarga meminta polisi agar bisa mengungkap siapa pelaku utama dan mencari motif pembunuhan ini, serta berharap hukuman seberat-beratnya kepada para pelaku.